Bapak DPRK di sini. Lo rasa anak waduk Jakarta ini. Menyahana berehino meu Jakarta. Kalau tidak beres di sini, kita akan panggil perusahaan terkait ke Jakarta. Namun, kalau bisa selesaikan dulu Bapak DPRK bersama pemerintah, panggil dulu semua stakeholder dan perusahaan yang menancapkan kaki di sini untuk bagaimana membuat langkah koordinasi harus terarah. Misalnya yang pertama, rekrutmen tenaga kerja itu tentunya legalitas sebuah perusahaan itu bisa dikeluarkan sesuai perjanjian daripada perusahaan sendiri akan mempekerjakan masyarakat di daerah berapa persen. Kalau tidak terpenuhi kota sesuai dengan perjanjian izin awal, ini suratnya terpaksa dicabut. Maka setiap perusahaan yang menancapkan kaki di daerah semestinya harus ada MOU dulu dengan pemerintah daerahnya. Betul. Berapa persen yang bisa dipekerjakan masyarakat daerah? Jangan ujuk-ujuk sekarang langsung masuk. Ternyata tenaga kerja kiriman. Kita menjadi penonton budiman. Kita tidak ingin Aceh ini kembali seperti dulu. Jangan ada gesekan-gesekan dan kesenjangan. Pemerintah pusat sudah sangat memberikan respon yang sangat baik kepada pemerintah Aceh sampai dengan dana 8,3 triliun dana OSUS digelontorkan ke Aceh. Itu tandanya apa? Pemerintah sudah betul-betul mendengar apa keinginan masyarakat Aceh. Namun kembali lagi kepada pemerintah daerahnya. Bisa tidak memakmurkan masyarakat dengan dana besar itu? Aksi seribuan masyarakat Ini pertanyaannya. ini adalah maka kalau kita ingin memakmurkan rakyat, sejahterakan rakyat, pikirkan rakyat, buat regulasi. lebih peduli. Yang kedua, saya sarankan masih ada Bapak DPRK, saya akan sama-sama membantu nanti untuk mengelola dana CSR. Mestinya dibentuk satu badan khusus, satu badan khusus yang bekerja sama tripartit. Ada pemerintah, ada perusahaan, dan ada dari tokoh masyarakat. Mereka lah yang mengawasi dana perusahaan. Perintah undang-undang 2,5%. Sekarang kalau kita tanyakan kepada masyarakat, berapa yang pernah dikasih oleh perusahaan? Siapa yang bisa memenjarakan mereka? Tidak ada. Karena tidak ada regulasi, tidak ada aturan. Maka ke depan Kota Loksmawe sesegera mungkin, ini urgent, tetapkan peraturan tentang pembagian hasil dan pengalokasian hasil CSR itu supaya bisa kontrol. Perusahaan A dapat mengeluarkan 2,5% tidak? Perusahaan B ada mengeluarkan 2,5% tidak? Karena hari ini kita sadari perusahaan-perusahaan itu berkedok, saya sudah membantu Pak, saya sudah mengeluarkan Pak. Kadang-kadang 2 buah bola voli katanya CSR. Betul kan? Kadang-kadang untuk pegelih pare akibat puto limbah, saya penerbit dana CSR. Padahal pegelih pare karena limbah itu tanggung jawab perusahaan. Jangan dong ambil dana CSR. Kalau begini salah dan boleh. Maka ini komitmen kita bersama. Nanti Pak DPRK panggil semua perusahaan, tolong koordinasi apa yang menjadi prioritas. Bagi saya, apa yang dituntut oleh masyarakat sekitar, bahwa berapa persen Anda bisa memasukkan orang kami? Jawab. Oh, 60%. Oke, tanda tangan MOU. Ini berlangsung. Berapa persen, berapa Anda bisa bantu dana CSR? Kemana saya bantu Pak Dewan? Bantu ke dalam satu forum yang kami bentuk, forum bersama, yang ditetapkan oleh kanun.
ada kanun DPRK bisa membentuk forum bersama atau perwal peraturan wali kota bisa membentuk forum bersama. Hari ini di Melabuh itu sudah terbentuk. Kenapa daerah orang bisa terbentuk, daerah kita tidak terbentuk? Mungkin sedang Pengelolaan dana CSR itu akan menyentuh masyarakat apabila ada tim monitoringnya. Tim monitoring inilah lembaga yang kita bentuk atas kanun atau perintah wali kota. wabarakatuh. Yang kedua,